biasanya aku tuh kalau ngehafal itu bener-bener dibaca berulang kali, terus juga kayak diinget-inget dari struktur si teks itu. Jadi Intinya gitu ya. iya, jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba mau nginget sesuatu nih, kalian inget di otak kalian waktu di buku itu, oh ini di bagian itu dan setelahnya ini. Jadi kalau untuk struktur litik dan lisogenik itu kan ada dua ya guys jenisnya. Nah, kalau yang lebih panjang itu sebenarnya dari lisogenik. Dia lebih beda sih daripada litik karena siklus dari lisogenik ini pun setelah dia melewati tahap dari siklus litik, dia akan melewati tahap yang ada di siklus lisogenik ini. Itu kamu buatnya sekitar berapa lama? 2 minggu kah? Atau kayak butuh sebulan gitu? Kayaknya seminggu deh kurang lebih. Seminggu? Iya, soalnya lama. Bahkan ada yang lebih lama daripada itu. Soalnya aku juga pernah ngeliat gitu yang dimana setiap ada orang fermentasi, dia tuh pasti ngediemin dulu itu ya. Bisa sekitar 24 jam lebih, seminggu juga bisa gitu. Bangun semangat, mari jelajah eksplorasimu, waktunya melangkah. Ilmu dan cerita, semuanya ada. Bersama kita, raih dunia. Eksplorasimu, ayo maju, belajar seru untuk mimpi barumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Aisyah Nur Katrina Putri yang biasa dipanggil dengan panggilan Katrin dari kelas 10 Unggulan 6. Nah, video yang kalian tonton ini merupakan salah satu podcast dari multimedia yang berjudul Eksplorasimu, di mana di podcast ini kita akan membahas tentang tips and trik, gaya belajar, serta beberapa materi dari kelas 10. Eksplorasimu, belajar jadi seru kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi guys, di hari ini aku sudah kedatangan tamu dari salah satu siswi SMA Plus PGRI Cibinong, dimana dia ini tertarik dan enjoy banget sama pelajaran biologi loh. Nah, buat kalian yang tertarik dengan pelajaran biologi atau ingin termotivasi dalam pembelajaran biologi, bisa banget untuk nonton podcast ini. Kalau gitu, mari langsung kita sambut saja Siti Daira Fajarina dari kelas 10 Unggulan 3. Halo. Halo Daira, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah aku sehat. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah, aku juga sehat. Kamu kan tadi abis latihan ya untuk acara Iya. sekolah selanjutnya. Boleh diminum dulu aja, anggap aja kayak rumah sendiri. Makasih banyak santai-santai loh aja. Katrin. Aku minum ya. Iya, minum dulu aja. Eh, aku manggil kamu apa ya? Daira kah atau Dai atau Ra? Gimana nih? Kalau untuk biasanya aku umumnya bisa dipanggil Ira sih atau Daira juga. Tapi kalau emang lebih simpelnya lagi Ira aja nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Berarti aku manggil kamu Ira aja ya. Gimana nih Ira? Rasanya di join di podcast ini ada rasa kayak seneng atau bangga gitu gak? Pasti seneng sih, awalnya tuh kayak kaget karena tiba-tiba kan temen aku chat aku buat minta tolong. Dia bilang katanya dia daftarin aku di bidang tamu. Terus aku tanya kapan, tanya juga sih kira-kira yang bakal ditampilin apa aja, terus juga informasi-informasi terkait gitu yang nanti ada di sini itu apa aja. Oh, biar kamu siap gitu ya setelah di sini. Iya, jadi nggak deg-degan juga. Terus kan baru pertama kali kan karena masih kelas 10 juga. Iya benar sih, ini first time banget kan. Iya, jadi kan karena baru banget kan, jadi juga pastinya masih deg-degan banget sih buat bikin podcast gini. Iya, santai aja. Tapi jujur nih ya, Dai, waktu aku tahu kamu pelajaran favorit atau yang paling kamu enjoy itu adalah biologi, aku tuh langsung kayak, wow, keren banget. Karena biologi tuh kan rata-rata hafalan ya, otomatis hafalan kamu tuh harus lancar, ini. Aku juga suka biologi, cuma tuh aku selalu trouble sama hafalannya, kayak gitu. Kalau kamu sendiri kenapa bisa suka sama pelajaran biologi deh? Sebenarnya justru karena itu ya, karena mungkin beberapa orang sulit untuk menghafal, tapi kalau aku sendiri, aku lebih enjoy dalam menghafal. Juga aku lebih mudah untuk menghafal sesuatu hal. Jadi beberapa materi tuh gaya belajar aku pun juga biasanya aku belajar dengan cara menangkap atau menghafal sesuatu. Jadi aku lebih mudah paham dari suatu materi itu dari hafalan yang aku punya gitu. Berarti kamu emang lebih jago di hafalan gitu ya? Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Kamu ada tips gak nih untuk aku atau teman-teman di sini yang mungkin ada trouble juga sama tentang hafalan? Karena jujur ya, aku kalau hafalan walaupun udah aku Wajar hafalin aja. gitu, Iya, bener, tetap aja banyak kayak, banget yang aduh kayak ini gitu. gimana? Pasti kayak deg-degan banget kan kalau Iya. hafalan tuh kayak
Tiba-tiba lupa kalau udah lupa kan jadi ya bawaannya males juga kan Iya, buat benar ngafalin. banget. Ada Si tips Brad. gak nih kira-kira? Kalau untuk tips sendiri sih pastinya kalau ngafalin itu kan butuh berkali-kali dan butuh effort lebih kan untuk kita menerima sesuatu di otak kita dan kita inget hal tersebut gitu kan. Kalau untuk tipsnya sih biasanya aku tuh kalau ngehafal itu bener-bener dibaca berulang kali, terus juga kayak diinget-inget dari struktur si teks itu. Jadi Intinya gitu ya? iya, jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba mau nginget sesuatu nih, kalian inget di otak kalian waktu di buku itu, oh ini di bagian itu dan setelahnya ini. Jadi kalian jauh lebih mudah menghafal dan mengetahui hal tersebut gitu sih. Oke gitu ya. Kalau aku biasanya kalau misalnya menghafalnya, aku tuh pasti nulis dulu, terus aku baca. Tapi walaupun kayak gitu, pasti ada aja kan yang Iya. lupa. Tapi nanti aku bakal coba tips dari kamu sih. Harus dicoba sih. Itu aku ngehafalin banyak banget materi buat Ya, semoga Coba working gitu. di aku juga. sering banget kalau ngehafal tuh emang suka sering deg-degan juga kan. Iya. Kalau kayak tiba-tiba lupa dan sering Iya. banget hal lupa tuh terjadi gitu. Tapi kalau kita berusaha terus-terusan buat ngehafal pun pasti bakal gampang kok buat Nah, iya, menghafal. bener banget, aku setuju. Terus, kalau boleh tahu nih ya, kamu ada rencana kuliah di mana nih? Di dalam Indonesia apa di luar? Sebenarnya ada banyak pilihan, tapi jujur aku kurang tertarik ya sama universitas di Indonesia. Bukan kurang tertarik, cuman karena emang aku lebih sering nonton film yang dari Korea, jadi aku Drakor. ya bener banget. Pasti kan cewek sering banget kan nonton drakor. Nah, jadi aku tertarik buat kuliah di luar negeri juga. Tentunya itu pastinya. Sebenarnya tujuan utama aku tuh di Korea. Oke. Jadi doain aja guys. Ya, amin ya. Kalau buat di Korea tuh aku pengen masuk Seoul National University. Amin, semoga keterima ya. Amin. Kalau dari info yang aku dapat nih ya, materi yang kamu suka di pelajaran biologi tuh mengenai virus dan bakteri. Betul Kurang nggak? lebih gitu sih ya. Ya. Nah, aku boleh tahu nggak nih kok kamu bisa suka sama materi itu? Karena ada kesambungan dengan cita-cita kamu kah, atau kayak setiap kamu belajar itu kamu ngerasa wah aku langsung paham nih kayak gitu? Sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi mungkin kalau dari bakteri pun ada sedikit hubungan ya, karena mengenai makanan juga. Dan bakteri pun kan ada di dalam makan gitu kan. Dan biasanya kalau makanan berjamur, makanan yang udah basi gitu kan, biasanya kan itu ada bakteri-bakteri yang memang ada di dalam makanan tersebut kan. Jadi aku kadang lebih suka juga materi di situ karena Oke. juga berhubungan, nggak terlalu berhubungan sih, tapi sedikit ya, 50-50 lah ya Iya. berhubungannya gitu. Dan kalau untuk materi virus dan bakteri sendiri pun memang seru sih gitu, karena virus gitu kan, kayak bakteri yang ada di kehidupan kita dan nggak terlihat itu sih sebenarnya. Oke. Sebelum dilanjut kayak makan dulu deh. Kayak Makan ayo kita makan. Kamu makan. Makan juga. Enak, Mbak. Enak Enak kan? Ya dong, aku yang beli. ya, enak kok buat snack ini, enak guys. Ini aku nanya mengenai virus dulu ya. Kalau dari virus tuh kan strukturnya ada dua ya, struktur litik dan struktur lisogenik. Kalau boleh dijelasin mengenai struktur litik tuh kayak gimana ya? Kalau untuk struktur litik dan lisogenik itu kan ada dua ya guys jenisnya. Nah, kalau yang lebih panjang itu sebenarnya dari lisogenik. Dia lebih beda sih daripada litik, karena siklus dari lisogenik ini pun setelah dia melewati tahap dari siklus litik, dia akan melewati tahap yang ada di siklus lisogenik ini. Kalau untuk di siklus litik ini tuh dia ada absorpsi dan penetrasi, terus sintesis, dan selanjutnya perakitan, dan yang terakhir lisis. Oh jadi gitu ya. Terus menurut kamu ya, virus itu tuh sebenarnya makhluk hidup atau bukan sih? Terus kalau misalnya bukan ya, kenapa dia bisa berkembang biak gitu deh? Aku masih agak bingung juga sebenarnya. Nggak apa-apa, santai. Virus itu sebenarnya bukan makhluk hidup ya. Dan virus itu dia membutuhkan asam nukleat untuk berkembang biak. Jadi dia lebih ke menyebar gitu ya kalau virus, beda sama bakteri. Gitu. Oh jadi dia karena ada asam nukleatnya ini ya? Iya, jadi dia butuh buat asam nukleat untuk berkembang biak gitu. Oh jadi makin banyak. Iya, kalau virus itu kan utamanya manusia ya. Jadi Iya. kalau dia udah kena manusia kayak influenza gitu-gitu kan, dan itu bikin manusia terserang penyakit pastinya. Oh jadi gitu. Sama ini aku suka ngira virus itu makhluk hidup. Enggak, beda apa. Tapi emang kadang tuh itu bikin ketukar ya, karena
virus itu kan juga banyak banget yang bilang virus itu sebenarnya makhluk hidup atau bukan. Banyak banget pro kontra dari hal itu sih sebenarnya. Tapi kalau dari kamu ya, itu bukan makhluk hidup ya? Iya betul. Karena dia berkembang biaknya juga dengan asam nukleat, jadi dia bisa kayak aku paham. Terus aku juga pernah minum dulu nggak apa-apa, minum dulu ya, aus ya habis makan ini ya. Kenapa? Jadi aku tuh pernah baca di mana kalau virus tuh dia tuh mampu bertahan di benda-benda sekitar, kayak misalnya di meja atau di botol minum yang sering kita pegang. Nah, itu benar nggak sih menurut kamu? Menurut aku sih itu benar ya. Virus itu mampu bertahan di sebuah benda kayak meja, terus benda apapun sebenarnya yang ada di sekitar kita pun itu pasti ada virusnya. Karena kan kotor kan. Terus juga siapapun bisa memegang itu, dan virus itu bisa bertahan mungkin 24 jam. Bisa bertahan 24 jam Di dalam suatu benda yang memang kalau kita, makanya waktu pas virus corona itu lagi benar-benar nyebar banget ya. Iya. Kita kan harus banget pakai sanitizer kan buat Iya, ngebersihin betul. tangan, terus rajin cuci tangan juga kan. Karena ketika kita megang benda sesuatu, itu tuh juga ada virus di dalam benda tersebut gitu. Oh, jadi untuk mengurangi kita terpapar juga ya? Iya, jadi supaya kita hidup lebih bersih juga kayak gitu sih. Ya paham. Terus menurut kamu nih ya, untuk bakteri sendiri, kamu merasa nggak sih bakteri tuh banyak banget gitu loh? Banyak sih bakteri itu bahkan dibagi jadi dua ya. Ada bakteri baik sama juga ada bakteri yang jahat. Bakteri baik tuh contohnya kayak gimana ya? Sepengetahuan kamu aja. Bakteri yang baik itu sepengetahuan aku, kalau kalian tahu tuh, aku lupa namanya, scuba gak sih? Yang dia bisa pakai gula, air gula gitu, terus didiemin selama beberapa hari, dia kayak dikasih makan gitu. Jadi dia kayak ditaruh di toples. Iya. Nah, nanti tuh dia tuh kayak perlu dikasih air sama gula gitu, dilarutin gitu. Terus nanti dia tuh bisa jadi gede-gede tuh. Jadi bentuknya tuh bulat. Nah, Iya, aku pernah ngeliat itu di TikTok juga. Itu banyak banget. Itu juga termasuk bakteri baik. Bakteri baik ya? Iya. Sama Banyak banget sih. banyak banget ya. Kamu tuh tau gak sih yang di TikTok di mana itu tuh ada toples, dia tuh ngebuat inian sendiri. Apa sih? Aduh, aku lupa Fermentasi. lagi. Nah, iya Fermentasi. Ya, kamu pernah ngeliat itu gak di TikTok kamu atau lewat? Kalau fermentasi sih enggak, cuman kayak kita pernah bikin deh waktu kelas 9 uprak, pasti itu ada kan materi fermentasi. Nah, itu juga sering banget. Sebenarnya nggak sering banget juga ya, cuman beberapa materi itu dibutuhkan kayak fermentasi gitu. Kita bikin tape, terus bikin yogurt, itu kan juga dari bakteri kan. Iya, berarti kalau misalnya bakteri baik yang kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya bakteri jahat nih, menurut kamu gimana? Aduh, aku kurang tahu ya justru kalau bakteri jahat. Karena kalau bakteri jahat tuh kan banyak ya, dan kalau bakteri baik tuh kayak lebih dikit juga kan, dan mungkin materi yang biasa lebih dipelajari di SMA tuh kebanyakan bakteri baik dari hasil fermentasi. Oh iya Pak, iya sih emang kelihatannya bakteri tuh lebih baik aja gitu ya. Iya, karena bakteri baik juga pun bisa dimanfaatkan untuk makanan juga. Iya, Itu sih. untuk kayak yogurt yang tadi kamu bilang kan, Iya, yogurt, bener tempe, banget, kayak Pasti gitu-gitu. kalian juga pernah bikin kok. Iya. Kalau udah SMP. Tapi jujur aku waktu SMP nggak buat. Iya, padahal itu seru waktu bikin keju, terus juga nata de coco, seingat aku. Kayak itu banyak banget dari hasil-hasil fermentasi itu. Oke, itu kamu buatnya sekitar berapa lama? 2 minggu kah? Atau kayak butuh sebulan gitu? Kayaknya seminggu deh kurang lebih. Seminggu? Iya, soalnya lama. Bahkan ada yang lebih lama daripada itu. Soalnya aku juga pernah ngeliat gitu yang dimana setiap ada orang fermentasi, dia tuh pasti ngediemin dulu itu ya, bisa sekitar 24 jam lebih, seminggu juga bisa gitu. Terus kamu dalam seminggu doang? Iya sih, cuman tergantung ya kalian mau bikinnya apa. Jadi kalau kalian mau bikinnya apa ya, sesuatu gitu kan, pasti kan ada waktunya juga kan. Dan itu ya tergantung juga ya apa tujuan kalian yang mau kalian bikin, sama jangka waktunya pun berapa. Itu juga ada waktunya pastinya. Bahkan kalau yang scuba itu tuh bisa berbulan-bulan loh bikinnya, sampai dia gede banget dari dia masih kecil. Kalau kamu tahu itu tuh Bener-bener berbulan-bulan gitu dimin. Iya, bahkan dia tuh harus ditutup rapat gitu ya. Terus setiap, aku kurang tahu sih antara sebulan atau seminggu untuk direfill dari air gulanya. Tapi dia butuh perawatan kayak gitu, karena bakal diserap dari air gulanya itu sama si scubanya. Tapi bau nggak sih kalau misalnya scuba itu kok? Kalau setahu aku sih bau, tapi waktu itu aku pernah nggak sengaja di rumah jadi gitu. Jadi Karena itu tuh air lemon. Sebenarnya aku kurang tahu ya, itu punya mamaku. iya.
itu gak tahu air lemon atau apa, itu tuh udah nggak diminum, terus didiemin gitu doang sama mamaku. Dan dia tuh jadi sendiri, itu tuh udah kan ditaruh di belakang dapur gitu ya, jadi udah Lembab seminggu ya? sebulan gitu kayaknya nggak pernah dibuka-buka sama mamaku. Oh, jadi Iya. nggak sengaja membentuk Jadi sendiri. scuba gitu Terus ya? pas aku lihat kayak lah, oh jadi kayak gini. Pertama kali itu aku megang tanpa bener-bener niat buat bikin. Serius? Iya, jadi kayak shock banget sih pas tahu. Terus pas nyoba baunya sih bau ya, aneh baunya. Sumpah menurut aku Karena baunya udah aneh. berlama-lama juga sih ya. Iya, terus aneh. Ih, kamu ngeliat gak sih bentuk-bentuknya kayak gimana? Itu tuh dia bulat, terus dia tuh kayak jelly gitu. Pas dipegang tuh dia kayak kenyal-kenyal gitu. Kayak kenyal-kenyal jelly lah ya, puding-puding Iya, gitu. gitu. Tapi banyak gitu, kecil-kecil. Enggak banyak karena dia kotaknya bukan kotak, tempatnya kecil. Jadi mungkin dia bukan berkembang biak. Perkembangannya itu sesuai sama tempatnya. Oh, jadi dia menyesuaikan sama si tempatnya gitu Bener ya? banget, karena tempatnya kecil, jadi mungkin dia Jadi juga kecil kecil. ya, nggak gede-gede banget gitu. Iya, jadi Dulu dia- kan nggak sengaja kan. Jadi, Jadi dia juga menyesuaikan dengan beberapa tempat. Jadi kayak ini ya, apa namanya? Beradaptasi. ya kecil juga sih nggak gede. Sebenarnya sesuai ya. Kalau mau bikinnya lebih lama, lebih gede, mungkin bisa lebih lama gitu. Oke, ini dari tadi ya kita ngomong, kamu tuh jago banget ngejawab dari virus, dari bakteri. Kamu tuh kayak lancar banget jawabannya. Ada dong tips-tips tentang gaya belajar kamu, kayak setiap mau ulangan gini. Bukan untuk biologi aja, tapi untuk Semua matematika. biologi yang lain. Iya. Kalau untuk gaya belajar aku auditorial. Jadi kayak tadi juga yang aku bilang aku gampang menghafal ya. Terus juga kalau untuk tips belajar ya, aku tuh biasanya belajar 1 minggu sebelum ujian full. Wow. Jadi nggak makan waktu banyak juga kan, karena kan aku juga ikut beberapa organisasi kan. Jadi emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan kalau untuk itu sendiri biasanya aku belajar full banget, ngejar materi buat gampang hafalnya tuh 1 minggu itu. Jadi 1 minggu penuh itu aku kejar dulu materi-materi yang memang belum aku kuasai biasanya. Jadi gimana pun caranya supaya aku bisa menguasai semua materi itu Dalam waktu seminggu seminggu itu? Ya, Iya. jadi dibagi-bagi dan di minggu depannya pun tetap belajar selama 1 minggu PSAS itu atau PTS ya. Jadi kayak memperdalam lagi ya. Betul banget, sesuai sama materi yang ada saat itu. Jadi kalau misalkan mata pelajarannya apa ya, aku menyesuaikan gitu. Tapi tinggal ngejar aja materi yang sebelumnya Belum ada, kamu belum pahami aku ya? pelajarin. Oke. Nah, jadi guys, kesimpulan dari podcast ini kita tuh tadi dapet tips and trick ya cara belajar dari Daira, seperti dia belajar 1 minggu sebelum ulangan. Itu harus dicontoh sih guys untuk lebih baik. Terus ternyata bakteri juga ada yang baik dan jahat, sehingga kita juga bisa buat fermentasi. Dan kita untuk virus juga ternyata banyak juga ya fun fact-nya. Kalau kayak gitu, kayaknya cukup sampai di sini aja ya guys podcast kali ini. Semoga materi yang Daira dan aku berikan di podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Aku Aisyah Nur Katrina Putri dan Aku Siti Daira Fajarina. izin mengundurkan diri. Eksplorasimu, belajar jadi seru kapan saja dan di mana saja.